Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama dari Komisi 6 DPR RI yang menyoroti upaya restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan PT Krakatau Steel Persero atau KRAS yang berdampak pada perampingan atau pemutusan hubungan kerja sebagian besar para karyawannya. Komisi 6 DPR RI menyoroti upaya restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS yang berdampak pada perampingan atau pemutusan hubungan kerja sebagian besar karyawan KRAS. KRAS telah mengurangi jumlah karyawan hingga 62% menjadi 2.929 orang, dari sebelumnya berjumlah 7.710 orang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penguatan organisasi dan regenerasi karyawan yang saat ini lebih banyak didominasi oleh karyawan muda. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana berharap KRAS dapat merekrut kembali para tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK akibat kebijakan transformasi dan restrukturisasi. Menurutnya, PHK massal yang dilakukan KRAS tidak sejalan dengan slogan BUMN membangun negeri karena mengabaikan nasib para pekerjanya. Kami harapkan dengan keuntungan laba KS yang semakin hari semakin besar, tadi disampaikan 62 juta US dollar. Tahun 2022 prediksinya di atas itu. Maka buruh-buruh yang kemarin diakhiri outsourcingnya, kontraknya, kemudian di PHK, mestinya mereka diundang kembali untuk membesarkan KS. PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS telah merilis kinerja keuangan tahun 2021. KRAS kembali berhasil mencatat laba bersih di tahun 2021, yaitu sebesar 891,6 miliar rupiah. Momentum ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh KRAS untuk kembali bangkit menjadi perusahaan baja terbesar di tanah air. Feby dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 6 kita beralih pemirsa ke informasi Komisi 10 DPR RI. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah, pusat dan daerah untuk melakukan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan terkait seleksi guru P3K. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan terkait seleksi guru PPPK. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyoroti dari 900.000 lebih total pendaftar PPPK, masih ada 193.000 peserta pendaftar GTK PPPK yang sudah lolos passing grade namun belum mendapatkan formasi. Kita mendapatkan hal-hal yang ternyata secara lokal di Makassar ada penyelesaian lokal seperti Laskar Pelangi misalnya. Tentu ini tidak bisa cukup hanya perhatian dari daerah karena ini harus sinergi. Karena ternyata ujungnya adalah bahwa kalau DAU-nya tidak ditambah maka tadi tidak bisa. Kemudian mau earmarking mau apa ditandai harus dengan untuk P3K tidak ada. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Zainuddin Maliki. Ia menilai terkait pengadaan formasi harus merupakan hasil pembicaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan kemudian pemerintah, ini kan awalnya pemerintah mengatakan saya akan mengangkat guru honorer tahun 2021 sebanyak 1 juta dan akan digaji melalui APBN. Tapi faktanya kemudian tidak demikian. Nah, harusnya disampaikan kepada masyarakat, kita akan ngisi 1 juta guru, ngangkat 1 juta guru honorer. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan anggarannya. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Alfat, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita dari Komisi 5 DPR RI yang meminta Kementerian PUPR memperketat lelang di bidang konstruksi. Beritanya sesaat lagi hanya di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendesak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendesak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Ia mengungkapkan terdapat beberapa masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi di Indonesia. Sejumlah hal-hal yang menjadi catatan diantaranya adalah terkait lolosnya penawaran dengan harga di bawah 80% dari pagu anggaran, serta lemahnya pengawasan terkait track record peserta lelang dan kesiapan material peralatan. Lasarus juga mengungkapkan diperlukan pemantauan pada perencanaan yang matang, terutama apabila pekerjaan dilakukan dengan harga penawaran rendah namun bisa terselesaikan. Permasalahan penawaran harga harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi paket yang putus kontrak di pertengahan jalan, karena masalah ketidakwajaran harga penawaran di awal. Penawaran di bawah 80% dari nilai pagu itu sebetulnya kan berat untuk pelaksanaan. Tapi penawaran di bawah 80% belum ada mekanisme untuk pemerintah menggugurkan. Nah kalau misalnya dia masih bisa kerja di bawah 80%, kita pertanyakan lagi perencanaannya seperti apa. Orang sudah buang harganya 20% loh, dia masih bisa kerja dengan bagus. Berarti harga satuannya ketinggian dong. Komisi 5 DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi memberikan ruang bagi penyedia jasa konstruksi lokal untuk ambil andil dalam pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Dari Senayan, Raihan, dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI merespon positif usulan terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana dana itu diberikan kepada provinsi penghasil cukai yang bersumber dari tembakau. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI merespon positif usulan terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau CHT, di mana dana itu diberikan kepada provinsi penghasil cukai yang bersumber dari tembakau. Bupati Malang Sanusi berpendapat
agar dana hasil cukai tembakau sebaiknya tidak diberikan sebagai bantuan sosial langsung kepada masyarakat terdampak COVID-19. Ia mengusulkan agar dana bagi hasil dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit jantung untuk menangani pasien di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur. Kami berencana untuk mendirikan rumah sakit jantung di Kepanjen yang nanti bisa membawai daerah sekitar untuk digunakan jutaan lebih yang tidak punya rumah sakit. Sementara itu, Wakil Ketua BAKN Hendrawan Supratikno menyebut positif usulan pembangunan rumah sakit jantung dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Menurutnya, kebijakan itu lebih tepat sasaran ketimbang dana hasil cukai disalurkan melalui program bantuan langsung tunai atau BLT. Itu sebabnya harus misalnya diberikan fasilitas untuk penyembuhan terhadap orang yang diduga sakit karena konsumsi rokok. Sebab kalau dibagikan sebagai BLT lagi, nanti tadi dikatakan nanti ada overlapping dengan Kementerian Sosial. Ya jadi BAKN nanti akan membahas persoalan ini secara serius dan tentu akan berbicara dengan Dirjen Bea Cukai soal alokasi dari dana bagi hasil dari cukai ini. Dari Malang, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasca 2 tahun dilarang akibat pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya mencabut larangan mudik di Lebaran tahun ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukarohmah mengapresiasi kesiapan stasiun Purwokerto dalam melayani pemudik yang datang maupun berangkat dari Purwokerto. Pemerintah telah memperbolehkan masyarakat melakukan mudik pada libur Lebaran tahun ini dengan sejumlah persyaratan protokol kesehatan. Bersiap menyambut pemudik, berbagai pihak di sektor transportasi melakukan persiapan, termasuk stasiun Purwokerto. Anggota DPR RI mengapresiasi seluruh persiapan oleh pihak stasiun Purwokerto dalam melayani pemudik yang datang maupun berangkat dari Purwokerto. Siti Mukarohmah menilai stasiun Purwokerto sangat siap menyambut pemudik yang tiba, yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak pada libur Lebaran tahun ini. Seluruh aspek dan fasilitas seperti tempat parkir, customer service, bagian tiket, hingga ruang tunggu yang telah direnovasi merupakan bentuk pelayanan yang optimal bagi pemudik. Pelayanan seperti ini diharapkan bisa terus dirasakan oleh pemudik hingga arus balik Lebaran nanti. Bahkan termasuk saya lihat ini sedang pembangunan perform wajah KAI ya Pak ya, biar mungkin stasiun Purwokerto juga punya sebuah identitas yang kekhasannya Purwokerto, dan saya lihat kalau ditinjau dari segalanya insya Allah sepertinya untuk 80%-an sudah siap ya Pak ya. Kepala Stasiun Purwokerto, Yuliono Mukti memastikan seluruh fasilitas yang ada di Stasiun Purwokerto akan siap sebelum pelaksanaan arus mudik Lebaran. Semua persiapan dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal pada pemudik, sehingga merasa aman dan nyaman saat berangkat maupun tiba melalui Stasiun Purwokerto. Pintu masuk ya tersedia 2 pintu, nanti pada saat ini kita buka semua, termasuk pintu keluar juga. Pintu keluar barat pun nanti kita buka semua. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi pemirsa 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengangkat isu Indonesia darurat lingkungan hidup. Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan kawasan hutan di Indonesia hingga saat ini belum dapat diatasi. Masalah tersebut membuat Indonesia berada dalam jurang krisis lingkungan hidup dan terancamnya keanekaragaman hayatinya. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan kawasan hutan di Indonesia hingga saat ini belum dapat diatasi. Masalah tersebut membuat Indonesia berada dalam jurang krisis lingkungan hidup dan terancamnya keanekaragaman hayati. Salah satu kasus yang menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI saat ini adalah kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan secara ilegal di kawasan pesisir pantai Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu diketahui berdampak pada terganggunya rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove di wilayah tersebut. Dari laporan yang dipaparkan oleh pihak Akar Bumi Indonesia dan Walhi Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan adanya pengurangan water catchment area atau wilayah tangkapan air akibat alih fungsi lahan dan aktivitas ekonomi lainnya. Aktivitas tersebut telah mengubah fungsi hutan lindung yang ada dan semakin memperparah kerusakan lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menegaskan, masalah tersebut dinilai telah mencederai harapan dan upaya masyarakat di kawasan pesisir pantai Provinsi Kepulauan Riau yang sudah bersusah payah menyelamatkan ekosistem mangrove demi kelangsungan hidup masyarakat. Ia juga menyayangkan daerah aliran sungai dan hutan di Provinsi Kepulauan Riau rusak parah akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Tadi dari Kepri, ya, kerusakan wilayah pesisir, wilayah mangrove yang selama ini menjadi tujuan rehabilitasi untuk pemulihan ekosistem banyak ditimbun, dirusak lagi, dan mencederai harapan masyarakat yang selama ini sudah bersusah payah untuk memperbaiki ekosistem yang ada di pesisir Batam. Tak hanya di wilayah pesisir pantai, kerusakan lingkungan hidup juga terjadi di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan data yang dipaparkan KLHK, terdapat jutaan hektar perkebunan sawit di kawasan hutan yang turut berkontribusi mengganggu stabilitas ekosistem hutan dan juga mengancam tempat tinggal flora dan fauna. Dari laporan Greenpeace dan The Tree Map, hasil analisis dari pemetaan citra satelit mendapati 3.118.804 hektar kelapa sawit ditanam di dalam kawasan hutan yang melanggar hukum kehutanan nasional. Dari total jumlah tersebut, kawasan hutan yang dirambah perkebunan sawit terdapat di wilayah Sumatera sebesar 61,5%, Kalimantan 35,7%, Kepulauan Bangka Belitung 1,3%, Sulawesi 1,2%, dan Papua 0,2%. Diketahui pula terdapat sebanyak 469 perusahaan perkebunan menanam masing-masing lebih dari 50 hektar sawit di dalam kawasan hutan, sementara sisanya merupakan perkebunan swadaya masyarakat. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan, untuk bersama-sama mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi kawasan hutan yang tidak semestinya.
Ia juga berharap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menindak tegas korporasi dan pengusaha yang terbukti telah menjarah, mengeksploitasi, dan merusak kawasan hutan lindung agar dapat menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis lingkungan hidup yang lebih parah. Tentu kita ingin melihat bahwa kami juga Komisi 4 ingin menyelesaikan persoalan ini. Kalau betul-betul itu milik rakyat, tentu kita akan berikan kebijakan. Kita akan usulkan untuk bisa mengeluarkan dari kawasan hutan, supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan. Iya, memang ditemukan bahwa memang lebih 3 juta hektar ini dirambah oleh masyarakat dan juga di Tenggarai dirambah oleh perusahaan. Dan saya melihat bahwa lebih banyak korporasi yang merambah. Karena selama ini kalau korporasi, bayangkan tidak bayar PBB, tidak bayar pajak, jadi dia sudah merambah hutan, tidak bayar pajak lagi, jadi 2 kali negara rugi. Jadi negara harus mengambil keputusan. Kalau emangnya hukum, penegakan hukum, ya tegakkan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji akan segera menyelesaikan masalah perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan, seperti yang diminta oleh Komisi 4 DPR RI. Untuk mempercepatnya, KLHK pun telah membentuk tim task force yang akan mulai bekerja di wilayah Kalimantan Tengah dan Riau. Komisi 4 berharap upaya yang ditempuh KLHK tidak sekedar wacana dan terkesan angin-anginan agar permasalahan lingkungan dapat diatasi dari hulu hingga hilir. Raihan dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Lantas, apa itu malam Lailatul Qadar dan kapan datangnya malam tersebut? Informasi lengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali pemirsa di TVR 09. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah yang selalu dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan Ramadan selain ibadah puasa, berbagai ibadah lainnya akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang muslim di bulan Ramadan adalah untuk mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda di malam Lailatul Qadar sebagai malam yang istimewa melebihi ibadah selama 1000 bulan. Dan berikut informasi lengkapnya mengenai malam tersebut hanya untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen yang sedang beribadah puasa Ramadan. Kali ini kita akan membahas soal malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Makna Lailatul Qadar sendiri tergambarkan dengan jelas, seperti dalam surat Al-Qadar. Dari surat tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam bulan Ramadan ada salah satu malam yang memiliki keistimewaan luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Seseorang yang mendapatkan keberkahan di malam itu, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka tak heran, malam Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar hanya akan terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan datang, akan banyak pula orang yang siap berburu untuk mendapatkan pahala ganda dari malam Lailatul Qadar. Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam penetapan. Karena malam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu untuk tahun tersebut, baik hal-hal terkait dengan kebaikan atau keburukan, termasuk juga urusan pengaturan rezeki dan keberkahan. Wah, jadi paham kan istimewanya malam ini? Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga mampu meraih berkah malam 1000 malam. Malam Lailatul Qadar. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini pada Jumat 22 April 2022. Yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengadakan ramah tamah dengan kelompok-kelompok perempuan yang bertempat di ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 DPR RI. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPR RI akan melaksanakan santunan anak yatim di kantor DWP Sekjen DPR. Dan pemirsa, Anda dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen tentunya, serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain tentunya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau juga pemirsa untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda, apalagi bagi Anda yang bersiap untuk mudik lebaran. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfad Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.